Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa dengan 18605051 dari kelas B jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fase analisis. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang terdapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification atau FS, kemudian spesifikasi fungsi. Lanjut, kedua, aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart atau the Jordan data flow atau bubble chart method of analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Pertama, pendefinisian user, kemudian kedua, pendefinisian antarmuka user. Ketiga, spesifikasi fungsi atau the functional specification atau FS. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah-perintah respon, laporan dan pesanan-pesanan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Kemudian tujuan utama atau major objective. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquire akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, sistem yang menggunakan laporan apa yang akan dibuat, kemudian kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Kemudian kelima, kebutuhan khusus sistem atau spesial system requirement. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Kemudian persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Throughput atau jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu. Dan goal atau perkembangan atau kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Keenam, deskripsi komponen atau komponen description. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak, jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, record, dan file. Semua itu sudah ada dalam desain. Lakukan pertanyaan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Kemudian pengiriman yang lain, yang ketujuh, pengiriman yang lain atau other deliverables atau dokumentasi, menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User guide sebanyak menjadikan dua tujuan. Yang pertama sebagai alat pembelajaran, kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Kemudian kesembilan, penerimaan atau acceptance. Salah satu masalah besar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. Yang ke-10, user dan interface tim proyek atau user and project team interface. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. 11, tanggung jawab user atau user responsibility. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek, seperti menyediakan data test, kemudian menulis user guide, kemudian atau bahkan merencanakan acceptance test. Ke-12, istilah, kondisi, dan asumsi atau terms, condition, dan assumptions. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Kemudian meninjau kembali perencanaan atau revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan segera setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya: design, programming,
sistem tes selama pelaksanaan rencana berikutnya. Yang pertama, programmer, kunci atau perancang mengundurkan diri. Kedua, komputer, pengembangan tingkat tersedia. Ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu dibutuhkan. Kemudian paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Kemudian sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Kemudian rencana pelatihan untuk anggota proyek atau training plans for the project members. Ketika akhirnya staff telah diputuskan, lalu lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kemudian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.